wabarakatuh. Oke, di sini Bu Rizky akan menjelaskan mengenai bab 3 ya, akuntansi untuk aset tetap. Bagian pertama, yaitu aset tetap berujur. Adalah sumber daya yang memiliki 4 karakteristik. Pertama, ada wujudnya. Kedua, digunakan dalam operasi perusahaan. Ketiga, memiliki masa manfaat jangka panjang. Keempat, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Yang pertama, arti penting aset tetap, yaitu di sini perusahaan melakukan investasi yang besar jumlahnya pada berbagai aset tetap. Dalam perusahaan-perusahaan yang padat modal, aset tetap kadang-kadang mencapai 75% dari total aset yang dimilikinya. Oke. Yang masuk aset tetap apa saja? Pertama ada tanah. Oke, sudah ya. Perbaikan tanah. Kemudian ada gedung. Kemudian yang terakhir ada peralatan. Peralatan maksudnya apa saja? Peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin kendaraan, dan mebel. Penentuan biaya perolehan aset tetap meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset dan pengeluaran-pengeluaran lain hingga aset siap digunakan. Contoh harga beli mesin, biaya pengangkutan mesin yang harus diberi pembeli, dan biaya pemasangan mesin adalah bagian dari biaya perolehan mesin pabrik yang dibeli perusahaan. Biaya perolehan diukur dengan kas yang dibayarkan pada suatu transaksi secara tunai. Dalam hal aset tidak dibayar dengan kas, maka biaya perolehan ditetapkan sebesar nilai wajar dari aset yang diperoleh atau aset yang diserahkan. Pertama, tanah. Nah, biaya perolehan yang meliputi tanah, pertama harga beli tunai tanah, kedua biaya balik nama tanah, komisi perantara, keempat pajak atau pungutan lain yang harus dibayar oleh pembeli. Contohnya, misalkan harga tunai tanah 5 juta, kemudian pajak bumi bangunannya 100.000, berarti biaya perolehan tanah sebesar 5.100.000. Berarti ini yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau perusahaan gitu ya. Kemudian contoh lainnya. Nah, misalkan sebuah perusahaan membeli sebidang tanah dengan harga 100 juta, di mana tanah tersebut terdapat gudang tua yang harus dibongkar dengan biaya bersihnya sebesar 6 juta. Pengeluaran sesungguhnya 7.500.000 dikurangi hasil penjualan sisa bongkaran. Berarti tadi gudang tuanya ada yang harus dibongkar dan hasil bongkarannya itu bisa dijual. Nah, seharusnya pengeluaran 7.500.000, tapi di sini dengan bantuan sisa bongkaran tadi sebesar 1.500.000, sehingga biaya bersihnya 6 juta yang harus dikeluarkan. Kemudian biaya balik nama 1 juta, komisi perantara 8 juta, sehingga biaya perolehan tanah tersebut sebesar 115 juta. Nih, biaya perolehan tanah 115 juta. Berarti jurnalnya tanah pada kas. Tanah di sini untuk menjelaskan bahwa yang dikeluarkan oleh perusahaan atau kas yang dikeluarkan sebesar 115 juta. Perbaikan tanah meliputi apa saja? Di sini dijelaskan. Misalnya di atas tanah yang terletak di halaman dan seputar perusahaan dibuat jalan masuk, tempat parkir kendaraan, pagar halaman pertamanan, dan saluran pembuangan air hujan. Biaya perolehan perbaikan tanah meliputi semua pengeluaran yang dilakukan sampai perbaikan siap digunakan sebagaimana dimaksud dengan perbaikan tersebut. Oke, ini contohnya. Perusahaan menyelesaikan pembuatan pagar, pemasangan paving, dan penerangan di seputar halaman perusahaan sebesar 20 juta. Perbaikan tanah pada kas 20 juta yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Gedung, sekarang gedung. Oke, di sini yang menjadi biaya perolehan gedung. Apabila gedung dimiliki melalui pembelian, maka biaya perolehannya meliputi harga beli, biaya notaris, dan komisi perantara. Namun seandainya gedung dibangun sendiri, biaya perolehan meliputi semua pengeluaran untuk membuat gedung, termasuk pembuatan saluran listrik dan air. Oke. Next, peralatan. Peralatan di sini meliputi mesin pabrik, peralatan kantor, kendaraan bermotor, mebel, dan lain-lain.
Biaya perolehan peralatan terdiri dari harga beli tunai, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi selama dalam pengangkutan yang dibayar pembeli. Jadi biaya asuransi selama dalam pengangkutan loh ya. Oke. Termasuk pula di dalamnya pengeluaran untuk perakitan, pemasangan, dan pengujian peralatan yang dibeli. Biaya balik nama kendaraan juga harus ditambahkan pada biaya perolehan kendaraan. Tetapi pajak kendaraan tahunan dan asuransi kecelakaan kendaraan yang harus dibayar pemilik tidak dibebankan sebagai biaya perolehan. Tadi berbeda ya dengan asuransi selama pengangkutan sama asuransi yang harus dibayar oleh pemilik. Contohnya di sini, perusahaan membeli sebuah truk dengan harga tunai 120 juta. Kemudian PPN-nya 12 juta, pengecatan dan penulisan merek 5 juta, biaya balik nama 12 juta, pengurusan STNK 2,5 juta, dan premi asuransi kecelakaan yang dibayar di muka untuk 3 tahun 6 juta. Nah, di sini pada biaya perolehan truk yang tidak dimasukkan adalah premi asuransi kecelakaan, karena di sini pertama sudah dibayar di muka, otomatis sudah dibayar oleh pemilik sebelumnya, ya. Tetapi di sini untuk jurnalnya tetap dimasukkan, tidak sebagai biaya perolehan truk, tuh ya. Truk sebesar 149 juta, kemudian pajak kendaraan 2.500.000, asuransi dibayar di muka 6 juta, maka kas yang harus dikeluarkan sebesar 157.500.000. Oke. Kasus kedua, PT Guntur membeli mesin pabrik harganya 500 juta, pengeluaran lainnya yaitu PPN 30 juta, premi asuransi kecelakaan angkutan dalam pengangkutan 5 juta, pemasangan 10 juta, biaya reparasi karena terjadi kesalahan dalam pemasangan 4 juta. Oke, pada biaya perolehan mesin pabrik di sini itu asuransi pengangkutan dimasukkan sebagai biaya perolehan, karena di sini asuransi pengangkutan itu selama mengangkut mesin pabriknya. Tetapi yang tidak dimasukkan yaitu biaya reparasi. Kenapa Bu tidak dimasukkan biaya reparasi? Karena di sini ada biaya reparasi yang terjadi mendadak, karena terjadi kesalahan yang seharusnya tidak wajib dikeluarkan. Itu ya. Sehingga nanti untuk jurnalnya mesin pabrik 540 juta ditambah kerugian pemasangan yang semestinya tidak dikeluarkan sebesar 4 juta, sehingga kasnya yang harus dikeluarkan totalnya 549 juta. Selanjutnya, masalah khusus dalam penentuan biaya perolehan. Pertama, pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Kedua, dalam satu paket. Ketiga, perolehan dengan membangun sendiri. Pertama, pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Dalam pembelian aset tetap, terutama dalam pembelian yang mencakup jumlah rupiah yang cukup besar, kadang-kadang perusahaan membayar dengan menggunakan wesel. Nah, contohnya ini ada rumah, kendaraan, mesin pabrik. Biasanya pembeli diwajibkan membayar uang muka atau DP atau down payment, sisanya dibayar dengan menggunakan wesel ditambah bunga dengan persentase tertentu. Contohnya, CV Serai membeli peralatan pabrik, harga tunainya 10 juta. Untuk CV Serai memberikan DP uang muka 2 juta, sisanya 8 juta. Jangka waktunya 1 tahun dengan bunganya 10%. Berarti jurnalnya yang ditulis peralatan pabrik 10 juta, kas yang dikeluarkan atau DP-nya itu tadi 2 juta, utang wesel 8 juta. Berarti di sini adalah utang yang masih harus dibayar oleh CV Serayu. Pada saat jatuh tempo dibayar sejumlah nilai nominal weselnya ditambah bunga 800.000 dari mana? 10% dikalikan 8 juta. Ingat ini 8 juta bukan 10 juta, karena di sini sudah membayar DP sebesar 2 juta. Itu ya. Berarti utang weselnya 8 juta, beban bunga weselnya 800.000, kas yang dikeluarkan sebesar 8.800.000. Berarti ini nanti total yang harus dilunasi. Pelunasannya 8.800.000. Selanjutnya, pembelian dalam satu paket. Pembelian dalam satu paket disebut sebagai pembelian secara
Lamsam terjadi bila beberapa jenis aset dibeli secara bersama dalam satu transaksi. Oke. Contohnya, CV Lawu bergerak dalam bidang perhotelan pada tanggal 15 Mei 92, membeli sebuah hotel dari perusahaan lain dengan harga tunai 12 miliar. Pengalokasian harga beli dengan menggunakan harga pasar masing-masing golongan aset. Jadi di sini yang dibeli itu bukan hanya tanah atau gedung saja, tetapi sebuah hotel. Berarti ada tanah, ada gedung, ada peralatan yang ada di sebuah hotel. Oke. Di sini harga pasar tanah 30 juta, harga gedungnya 105 juta, peralatannya 15 juta harga pasar ya. Kemudian persentase dari total harga pasar 20% dari mana, Bu? Dari 30 juta harga tanah dibagi totalnya 150 juta dikalikan 100. 100 itu adalah penjelasan dari persentase. Jadi tanahnya 20%, kemudian gedungnya 70% dari mana? 105 juta dibagi 150 juta dikalikan 100. Peralatan 10% dari 15 juta dibagi 150 juta dikalikan 100. Kemudian perhitungan persentase dari biaya perolehan. 20% dikalikan 120 juta. Ini seharusnya 12 miliar ini ya. Mungkin karena dia mau mempermudah kalian menulis, jadi untuk nominalnya nolnya dikurangi itu ya, dikalikan biaya perolehan yang ini, sehingga untuk alokasi biaya perolehan per golongan aset 24 juta untuk tanah, gedungnya 84 juta dari mana? 70% dikalikan 120 juta atau 12 miliar ini. Nah, jadi nanti bila di total itu nanti 120 juta atau 12 miliar. Ingat ini nominalnya dikurangi nolnya sehingga dia ditulisnya 120 juta. Oh, 120 miliar ya, berarti ini nolnya kurang. Itu ya. Oke, tanahnya 24 miliar, gedungnya 84 miliar, peralatan hotelnya 12 miliar, kas yang dikeluarkan 120 miliar. Perolehan dengan membangun sendiri. Kayak perolehan dengan membangun sendiri. Nah, ya perolehan aset yang diperoleh dengan membangun sendiri terdiri dari harga material, tenaga kerja yang dibayar perusahaan ditambah biaya lain seperti listrik, bahan bakar, depresiasi atau penyusutan peralatan milik perusahaan yang digunakan dalam pembangunan. Dalam hal ini mungkin juga terdapat biaya bunga seandainya dana pembangunan berasal dari pinjaman pada pihak luar. Oke, jika biaya perolehan aset yang diperoleh dengan membangun sendiri ternyata lebih rendah atau murah dari harga pasar aset sejenis, maka perusahaan tidak diperkenankan untuk mengakui adanya keuntungan dari pembangunan yang dilakukan sendiri tersebut. Contoh, misalkan harga wajar pasar pembangunan sebuah garasi ukuran 4x5 5 juta. Seandainya perusahaan membangun garasi hanya dengan biaya 4.700.000, maka harus dicatat sebagai biaya perolehan garasi 4.700.000. Berarti di sini untuk perolehan dengan membangun sendiri harus disesuaikan dengan kenyataan, tidak dibandingkan dengan harga wajar atau harga pasar. Next, depresiasi. Depresiasi di sini itu pengertiannya penyusutan ya. Penyusutan akan barang. Nah, di sini penyusutan barangnya apa? Di sini penyusutannya contohnya adalah truk. Jadi, misalnya truk yang telah dipakai sejauh 100.000 km akan dipandang kurang nilainya bila dibandingkan dengan truk yang baru dipakai 1 km. Nah, di sini itu adanya penyusutan karena adanya pemakaian dan keausan, mungkin karena adanya kolinya. Nah, itu adalah depresiasi atau penyusutan. Faktor-faktor dalam perhitungan depresiasi. Pertama, biaya perolehan. Dalam uraian di atas telah kita bahas berbagai hal yang mempengaruhi penentuan biaya perolehan aset yang harus didepresiasi. Juga telah dijelaskan bahwa sesuai dengan prinsip akuntansi. Kemudian yang kedua, masa manfaat atau di sini adalah jangka waktunya.
Jadi masa manfaat adalah suatu taksiran. Tadi contohnya truk